Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pekan keempat ini kita bisa belajar seni budaya. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang seni patung. Sebelumnya kan sudah dijelaskan ya tentang seni lukis. Alhamdulillah hasil dari lukisan kalian juga bagus-bagus, walaupun beberapa ada yang tidak mengumpulkan. Semoga kedepannya kalian dalam mengumpulkan tugas lebih tepat waktu dan lebih rajin lagi ya mengumpulkan tugasnya. Langsung saja kita ke materi tentang seni patung. Materi seni patung, Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Ada pengertian dan fungsi seni patung, bentuk dan jenis patung, bahan dan alat dalam berkarya seni patung, teknik berkarya seni patung. Pengertian dan fungsi seni patung. Nah, patung ini adalah sebuah karya tiga dimensi yang menirukan bentuk dan memiliki keindahan atau nilai estetik. Nah, kalau kalian lihat di buku paket kalian, di situ ada 4 pengertian dari beberapa para ahli, bisa kalian baca. Tapi intinya sama saja ya. Jadi intinya patung itu adalah suatu karya tiga dimensi yang menirukan bentuk. Nah, bentuk ini tuh bisa hewan, manusia, atau tumbuhan dan memiliki nilai estetik atau memiliki keindahan. Nah, patung ini memiliki fungsi. Fungsinya apa aja? Fungsi patung ini berdasarkan pembuatannya ada 3. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Nah, maksudnya sebagai fungsi personal ini yaitu patung ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi individu atau orang per orang saja. Jadi, fungsi patung personal ini maksudnya untuk kepentingan pribadi biasanya ya. Contohnya seperti seorang kolektor. Nah, seorang kolektor patung biasanya akan mengalami kepuasan batin setelah berhasil mengumpulkan jenis-jenis patung idamannya. Walaupun harganya mahal-mahal, seorang kolektor ini biasanya berani membeli patung-patung yang mereka incar dengan harga-harga yang walaupun mahal itu. Nah, itu untuk apa? Untuk kepuasan pribadi, untuk kepuasan batinnya. Nah, selain itu, patung juga memiliki fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini yaitu patung tersebut dapat dinikmati dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak dalam waktu yang relatif bersamaan. Contohnya ada patung monumen, kayak patung arsitektur, patung seni, patung dekorasi. Nah, biasanya kalau patung dekorasi itu yang di taman-taman ya. Biasanya kan untuk agar tamannya itu lebih indah. Terus patung seni contohnya apa? Biasanya ada di kayak museum. Nah, itu biasanya patung-patung seni. Dan selain itu juga ada patung arsitektur. Contohnya dia berfungsi untuk memberikan kesan keindahan dan kemegahan pada konstruksi sebuah bangunan. Terutama bangunan yang bersifat publik ya. Terus ada juga patung monumen. Biasanya untuk mengenang dan memperingati suatu peristiwa ya, seperti patung-patung pahlawan contohnya. Terus ada juga patung religi untuk keagamaan atau sarana dalam beribadah. Selain itu juga ada fungsi fisik, patung sebagai fungsi fisik. Jadi kalau patung sebagai fungsi fisik ini, jadi fisiknya itu digunakan ya biasanya kayak patung-patung dalam seperti di mall atau untuk pajangan kayak dekorasi seperti itu. Jadi fisiknya digunakan. Nah, selanjutnya jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Di sini jenisnya itu ada 2. Jenis patung yang pertama yaitu patung figuratif atau realisme atau representatif. Nah, patung ini coraknya menirukan bentuk alam biasanya. Nah, yang selain itu ada juga yang kedua patung non-figuratif atau abstrak.
yaitu patung yang sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, atau dikatakan bersifat abstrak. Jadi kalau figuratif itu contohnya kayak patung-patung yang berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, yang biasanya menyerupai bentuk aslinya, itu patung figuratif. Nah, kalau patung non-figuratif itu yang bersifat abstrak biasanya ya. Nah, selanjutnya ada bahan dalam berkarya seni patung. Nah, yang pertama ada bahan lunak. Apa sih itu bahan lunak? Nah, bahan lunak itu adalah bahan lunak itu yaitu bahan yang memiliki massa atau volume yang dapat digunakan untuk membuat patung seperti tanah liat. Nah, itu kan lunak ya, tanah liat, lilin, terus sabun dan lain-lain ya. Itu yang bahan lunak. Jadi kalian bisa bikin patung dari bahan-bahan lunak. Yang kedua, selain bahan lunak ada juga bahan sedang. Bahan sedang ini bahan yang tidak lunak dan tidak keras juga. Misalnya seperti kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. Jadi nggak lunak, nggak keras. Jadi ini disebut bahan sedang. Selanjutnya ada juga bahan keras. Nah, bahan keras ini dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya kayak batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Selain ada bahan keras, ada juga bahan cor atau cetak. Nah, bahan cor atau cetak ini bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor ini biasanya kayak semen, pasir, gips, logam, dan lain-lain. Pasti kalian tahu ya. Nah, atau bahan lain. Nah, bahan lain ini ya selain bahan ini, bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cor, biasanya pakai bahan lain juga. Nah, selain bahan-bahan, ada juga alat-alat yang digunakan dalam membuat patung. Nah, alat dalam berkarya seni patung ini ada butsir, meja putar, pahat, sendok, alat las, karbit, atau listrik. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh butsir, gambar butsir. Nah, ini meja putar. Nah, ini contoh alat pahat. Nah, ini contoh sendok. Sendok ini biasanya untuk itu ya, untuk yang bahan cor. Nah, untuk alat las karbit atau listrik, kalian biasanya sudah tahu ya di tempat yang las-las gitu, suka ada kan. Nah, sengaja ibu tidak mencantumkan gambarnya. Nah, selanjutnya ada tentang teknik berkarya seni patung. Nah, pertama ada teknik pahat. Teknik pahat itu apa? Yaitu teknik yang caranya itu dengan mengurangi bahan dengan menggunakan alat pahat. Jadi dipahat nih, contohnya kayak kayu, biasanya kan pakai teknik pahat nih kalau bahannya kayu. Terus ada teknik busir, membentuk benda dengan mengurangi atau menambahkan bahan. Biasanya pakai tanah liat, bisa pakai teknik busir. Teknik cetak. Nah, teknik cetak biasanya membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Jadi, harus ada dulu nih cetakannya. Biasanya bahan yang dipakai itu seperti semen atau gips dan lain-lain. Nanti baru dicetak, nanti kan dia mengeras sendiri tuh, jadilah patung. Selain itu ada teknik cor. Membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen atau gips dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Jadi sebenarnya hampir sama ya teknik cetak sama teknik cor. Nah, selain itu ada teknik assembling atau merakit. Membuat sebuah
membuat sebuah komposisi sambungan dari berbagai material. Nah, jadi teknik dalam berkarya seni patung ini ada 5. Nah, semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang Ibu jelaskan tadi. Nah, alhamdulillah materinya sudah selesai tentang seni patung. Nah, jangan lupa tugasnya kalian tulis catatan yang ada di materi ini, yaitu kayak tadi tuh awalnya kayak pengertiannya, fungsinya. Jadi materi-materinya kalian catat di buku catatan kalian. Jadi tugas kali ini nggak membuat mind mapping ya, kalian buat catatan saja. Nanti kumpulkan hasil catatan kalian ke Google Classroom. Ya udah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Maaf kurang dan lebihnya. Maaf kalau ada suara-suara lain selain suara Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.